Sesuai janjinya juga gua berniat untuk nge-review salah satu kamera yang dipakai untuk motovlogging. Kameranya adalah Insta360 One RS. Untuk info lebih lengkapnya, tonton aja video ini sampai habis. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Bersama gue Jody, dan dalam video kali ini ya gue berniat untuk nge-review salah satu kamera dari Insta360, dan ini adalah tipe yang One RS. Nih kalian bisa lihat sendiri. Jadi One RS ini bisa dibilang adalah sebuah action kamera atau kamera aksi yang jenis modelnya itu adalah dia kamera modular, yang dimana arti modular itu sendiri dia bisa dipecah-pecah atau bisa dipisah-pisah kayak Lego. Jadi kameranya itu bongkar pasang guys. Nih gua contohin ya, secara bentuk seperti ini, secara dimensi gua contohin maksud dari kameranya ini bisa bongkar pasang. Nih kalian bisa lihat. Jadi ini ada yang merah-merah, ini itu adalah baterai ya. Ini adalah baterai, dan ini ada ceklean ini bisa dilepas. Tak. Nah, jadi kameranya memang dia lepas pasang guys, kayak Lego. Makanya settingannya pun ini juga bisa dirubah. Bisa model begini atau bisa ininya dibalik, jadi layarnya di depan gitu kan. Jadi ini kebetulan tipe One RS itu adalah tipe generasi kedua dari Insta360 yang One R. Dalam video kali ini reviewnya mungkin gua hanya mereview sebatas kayak ya penggunaan experience gua ketika menggunakan kamera ini aja ya, yang dimana memang ada beberapa poin plus dan ada juga beberapa poin minusnya. Jadi untuk info lebih lengkapnya kalian nonton aja videonya, dan udah gua kasih timestamp seperti biasa. Kalau misalnya kalian pengen cari plusnya doang atau minusnya doang, jadi kalian bisa langsung skip aja di situ ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi pada dasarnya kamera ini tuh plus pertama itu yang gue suka dari kamera ini adalah modular sistemnya. Karena menurut gue ini sangat seamless juga dalam pengoperasian modularnya. Terkadang gue pengen setupnya yang modelnya kayak begini gitu kan, layaknya kamera motovlogging kayak biasa gitu kan. Tapi terkadang kalau misalnya gue mau settingannya kayak ngevlog, kayak daily vlog gitu modelnya, kan biasanya itu kita cenderung kalau misalnya kamera pengennya tuh ngelihat kayak layar tambahan gitu kan, kayak misalnya live previewnya gitu. Nah ini bisa disettingnya kayak gini guys. Nah jadi kayak gini, jadi layarnya itu di depan. Nah ini cocok banget untuk settingan kalau misalnya kalian mau ngevlog pakai kamera ini. Jadi pada dasarnya selain memang berfungsi sebagai action kamera, tapi dia juga bisa untuk menjadi kamera sebagai kayak buat ngevlog biasa gitu loh. Jadi ini sangat intuitif banget. Lalu untuk poin plus berikutnya, kamera Insta360 One RS ini karena memang dia adalah kamera modular, jadi keistimewaan dari kamera ini dia itu bisa gonta-ganti lensa guys. Nah lensanya sendiri itu ada 3 macam. Ada yang lensa 4K yang ini, lalu ada juga lensa 360 yang beneran 360, bukan dari merek yang namanya Insta360, tapi memang lensa 360 yang bisa merekam semuanya. Dan terakhir juga ada lensa dari kerjasama Leica dan Insta360 yang dimana menghasilkan lensa jenisnya one in sensor. Nah jadi itu guys, jadi memang dia punya 3 lensa gitu. Jadi tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Kalian lebih sereknya itu untuk kebutuhan buat vlogging kalian itu kalian pakai lensa yang mana. Lalu plus ketiganya itu yang gue suka dari kamera Insta360 One RS ini, untuk baterainya sendiri guys, dibandingkan sama yang model sebelumnya yang One R, ini dayanya dia bertambah gitu. Dari yang sebelumnya segini jadi segini guys. Dan untuk real world testnya ternyata ya lebih lama ya hasil recordnya. Karena kebetulan gue sendiri kalau misalnya settingannya untuk motovlog itu gue selalu menggunakan resolusi 2,7K 16:9 60 fps, yang dimana menurut gue itu udah sangat cukup banget kalau misalnya dipakai untuk konten motovlog. Itu hasil recordnya ya kurang lebih 2,5 jam, oke loh. Record nonstop gitu ya. Jadi memang baterai dari Insta360 yang One RS ini lebih lama lah kalau misalnya dibanding sama yang versi sebelumnya yaitu One R. Dan poin plus terakhir yang memang gue suka banget dari Insta360 One RS ini adalah aksesorisnya, terutama aksesoris si mikrofon adapternya ini, karena memang ternyata kecil banget guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, kalau misalnya ini tuh nggak terlalu gede banget kayak GoPro gitu ya. Dan ini langsung bawaan dari si Insta360, dan hasilnya pun itu bagus banget gitu ya, bisa sejernih itu ya menurut gue ya. Jadi tadi pas gue jalan itu udah sempet mati 2 kali guys.
Jadi bener-bener gue harus selalu waspada karena tiba-tiba mati gitu. Dan kondisi matinya itu pas saat low RPM. Karena di kamera ini kalian bisa ngeset penerimaan hasil desibel suaranya. Jadi kamera gua nih ya, gua coba contohin, gua nyalain. Kita ambil contoh nih ya pakai mikrofon yang ada, dan kalian mau pakai mikrofon jenis apapun tuh bisa banget. Yang penting ya 3.5 mm jack aja settingannya. Nah, ini di sini di area sini itu ada settingan si suaranya. Jadi ini kalian tinggal sentuh. Nah, ini dia nih tuh settingan desibel suaranya nih tuh. Mau settingnya itu terserah, mau 0, mau plus 18 desibel atau minus 18 desibel. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ini menurut gua sebagai orang yang memang gua suka bikin konten dengan menggunakan action kamera, fitur seperti ini tuh sangat poin plus banget ya. Maksudnya jadi menambah nilai jual lah, sampai akhirnya gua yakin untuk membeli produk dari Insta360 yang tipenya One RS ini guys. Jadi ya itulah alasan kenapa gua membeli kamera ini. Nah, berikutnya itu adalah minusnya. Nah, minusnya ini juga kalian juga harus tahu. Jadi tidak semua produk itu bagus ya, karena pasti punya kelemahannya. Dan kelemahan yang paling fatal bagi gua sebagai seorang konten motovlog atau motovlogger yang suka bikin konten motor sambil berjalan gitu, si lensa 4K-nya ini dia itu hasilnya kurang wide guys. Jadi tidak se-wide kayak GoPro atau DJI Osmo Action 3. Luas tapi narrow, dan makanya menurut gua kamera ini itu lebih cocok kalau misalnya kalian pakai untuk sebagai kamera daily vlog biasa atau vlog-vlog biasa, bukan yang terlalu action yang levelnya kayak buat di motor. Ya sebenarnya bisa, cuman kalau misalnya dipakai untuk buat ngevlog sambil action gitu, hasilnya kurang wide gitu. Jadi itu adalah salah satu poin minus yang gue tuh jadi kayak aduh sayang banget. Sebenarnya bisa diakalin dengan lensa 360 dari si Insta360 ini gitu ya, yang dimana ini sudah menjadi pilihan dari mereka dari awal gitu. Cuman ya itu tadi, ketika kalian ngerekam itu ya kalian harus ngeframing lagi. Ketika di aplikasi editor ya kalian benar-benar harus manual lagi, ngeset lagi viewnya segala macam. Jadi kayak 2 kali kerja gitu ya. Lalu poin minus berikutnya yang memang gua kurang suka adalah kamera ini suka ngebug gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh error, kadang-kadang dia lagi record tiba-tiba mati di tengah jalan, kadang-kadang sulit untuk dioperasikan, maksudnya kayak nge-freeze gitu kan. Walaupun memang nggak sering sih, tapi ya itu sangat mengganggu banget ya. Kayak misalnya kita udah dapat momen yang asik nih, udah record, udah settingannya udah mantep, secara teknis sih bener. Ternyata kesalahannya ada pada si software itu sendiri, karena memang software si Insta360 One RS ini jujur ya, untuk yang tipe ini dia ada kalanya dia memang mulus banget atau flawless banget, kayak lancar semuanya gitu. Tapi ada kalanya juga ketika misalnya lu lagi apes, bete sih, kayak tiba-tiba mati, tiba-tiba kamera lu mati. Apalagi kalau misalnya menggunakan lensa yang bukan dari One RS nya ya, melainkan lensa yang ini ya, 2 ini nih, yang 360 sama yang 1 inch. Poin minus berikutnya, jadi mau kalian pakai firmware terbaru sekalipun, udah diupdate segala macam, untuk proses transfer data ke smartphone, ketika kalian konekin kamera ini ke smartphone, itu bener-bener nge-lag banget ya guys ya. Bener-bener ketika kalian mau ngopi file yang dari kamera ini ke smartphone kalian, pas mau transfer filenya itu lama banget kalau misalnya menggunakan koneksi wifi dari si kamera ini guys. Jadi solusinya kalian harus beli aksesoris, yang dimana aksesorisnya ini itu mahal juga. Nah, ini namanya quick adapter dari si Insta360 ini, kayak card reader gitu kan. Kalau Insta360 ini dia menggunakan micro SD kan, yang micro SD ya pokoknya kecil gitulah nih. Nah, baru dicolokin ke smartphone kalian ya, bisa yang model iPhone gini atau yang USB-C smartphone Android biasanya. Kalian wajib deh punya yang namanya quick adapter ini, karena ini sangat membantu sekali ketika kalian pengen transfer data, baik itu ke smartphone, iPad atau device yang lain ya, yang memang support USB-C sama ini iOS Lightning port. Itu aja sih yang memang benar-benar gua rasain ketika gua menggunakan atau memakai
kamera Insta360 One RS ini. Jadi ini gue memang review apa adanya aja ya, sesuai dengan peruntukan gue sebagai pembuat konten di dunia roda 2 ya atau motovlog. Jadi itu yang gue alamin, struggle-nya di situ. Dan kalau misalnya ngomongin harganya sendiri, sebenarnya harganya sih menurut gue cukup bersaing kalau misalnya dibandingkan sama kamera GoPro atau DJI gitu ya. Sebenarnya Insta360 itu cukup bersaing secara harga. Tapi yang gue suka juga pada dasarnya Insta360 itu menawarkan berbagai pilihan package-nya kalau menjual si kamera ini. Jadi kalian bisa beli yang cuma kamera dengan satu lensa doang gitu, yang One RS seperti yang kayak gue punya. Ini kebetulan gue belinya yang memang single pack, dalam artian gue cuma dapat lensa yang 4K ini doang. Tapi ada juga pilihan yang dimana kalian bisa beli yang tipenya yang Twin Edition. Itu kalian sudah mendapatkan yang lensa 360 ini, jadi sudah include. Dan pada dasarnya yang gue suka juga Insta360 itu dia menjual semua berbagai part dari si Insta One RS ini gitu, baik dari core-nya ya, baterainya, lensanya, semuanya ini itu dijual terpisah guys. Itu juga ada gitu ya. Jadi nanti pokoknya semua informasi barang-barangnya gua taruh linknya semuanya di deskripsi. Kalian bisa langsung pelajari aja produk, line up-nya segala macamnya. Makanya bagi teman-teman yang sudah punya Insta360 One R yang generasi pertama, kalau misalnya mau upgrade, beli ininya aja guys. Beli core-nya aja juga udah cukup sebenarnya yang core ini. Dan untuk core ini kalau nggak salah harganya sih kurang lebih 3,9 juta ya harganya. Core-nya ini doang nih yang mesin perekamnya. Tapi lensa 4K yang Insta One R sama yang One RS itu ini beda. Nah, bedanya di mana? Kalau yang One RS ini lensa 4K-nya dia sudah include sama yang namanya flow state stabilization. Jadi tanpa harus diediting di komputer, video kalian pasti udah stabil dengan sendirinya. Beda sama yang One R yang dimana kalian harus setting manual gitu ya, setting manual untuk hasil video kalian tuh jadi lebih stabil. Itu aja kurang lebih soal review dari Insta360 One RS ini, dan apakah worth it kalau teman-teman yang sudah punya kamera GoPro terus pengen ganti ke kamera Insta360 One RS ini. Menurut gua worth it kalau misalnya memang kalian dari GoPro yang jadul ya, maksudnya yang Hero 6 ke bawah gitu. Cuman ya itu perlu diingat, hasil video ini dari si lensa 4K ini dia itu kurang wide, nggak kayak GoPro. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya Insta360 yang One R atau X2 atau X3 bahkan, ya ngapain kalian beli lagi ini gitu, karena ya jatuhnya buang-buang duit. Cocoknya sih memang kamera ini itu dipakainya untuk ya dipakai buat daily vlog gitu ya, atau buat menjadi second cam ketika kalian buat konten motovlog atau konten otomotif lainnya yang berbau dengan action activity gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk review dari Insta360 One RS versi gua. Untuk informasi si kamera ini gue taruh semua informasinya, linknya ada di deskripsi, termasuk dari harga-harganya, termasuk aksesorisnya. Pokoknya gue taruh semua situ komplit. Dan kalian juga bisa sharing untuk impresi kamera Insta360 One RS bagi teman-teman yang memang juga sudah punya terus pengen kasih review juga menurut kalian. Kalian juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. So kalau begitu gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.